Selamat pagi sahabat Seri Anugerah. Sangat berbahagia kita boleh bertemu kembali di akhir pekan ini dalam channel Seri Anugerah. Sebelum saudara melakukan aktivitas, marilah kita disapa oleh firman Tuhan, dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, di dalam Yesus kami sangat bersyukur oleh karena kasih sayang-Mu yang menghantar kami pada hari yang baru ini. Dan tentu ini adalah pengharapan yang hidup bagi kami, karena setiap kami boleh bernapas, kami ketahui bahwa itu adalah mukjizat yang luar biasa yang dari Tuhan. Dan itu menjadikan iman kami, pengharapan kami semakin bertumbuh kepadamu. Sebelum kami melakukan aktivitas ataupun pelayanan hari ini, kami ingin disapa oleh firman-Mu. Kuasailah kami Bapa dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memaknainya dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi, selamat weekend tentunya, selamat hari Sabtu. Dan tentu ada banyak kreativitas yang mungkin kita akan lakukan hari ini. Apakah mempergunakan waktu dengan baik bersama dengan keluarga, quality time, tetapi yang pasti sedang mempersiapkan diri juga untuk melakukan ibadah besok pada hari Minggu dalam memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Pemazmur. Mazmur pasal 26 ayat 3. Demikian firman Tuhan, saya baca buat kita. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ini sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang menjadi motivasi bagi Raja Daud untuk menyampaikan ini? Ini adalah merupakan bentuk penggalan doa, mohon dibenarkan oleh Tuhan. Artinya dia sedang berhadapan atau bergumul dengan kehidupan sekitarnya, yang mungkin saja dia sedang berhadapan dengan orang-orang fasik yang suka membenturkan iman percayanya dengan kebiasaan atau peradatan ataupun keagamaan orang-orang fasik yang ada di sekitarnya. Maka kalau kita bisa melihat, dan kalau saudara mau membaca sedikit lagi di ayat pertama dan ayat kedua, dia dikatakan, berikanlah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Itu yang pertama, hidup dalam ketulusan. Kalau dia hidup dalam ketulusan, dia ingin meminta keadilan akan ketulusan itu. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Dia mengatakan tidak ragu-ragu kepada Tuhan yang hidup, yaitu Allah Israel, yang membawa umat itu keluar dari perbudakan. Tidak ada keraguan-raguan. Itu indikasinya di tempat-tempat sekitar dia ada banyak Tuhan-Tuhan lain yang disembah oleh orang-orang fasik. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batin dan jiwaku. Saudara, tentu ini menjadi satu pertanyaan bagi kita. Adakah kita yang mampu berkata seperti itu? Selidiki aku Tuhan, uji batinku, uji jiwaku. Saudara, kalau engkau melihat perjalanan kehidupan kerohanianmu saat ini, sejauh ini, setulus apa engkau mengasihi sahabatmu? Setulus apa engkau dalam beribadah? Setulus apa engkau aktif dalam pelayanan? Setulus apa engkau dalam memuliakan Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan. Ada banyak orang yang mau ambil kegiatan dalam gereja, dalam pelayanan, dibungkus dengan perkataan pelayanan. Tapi mungkin ada banyak misi-misi yang tertuang di dalamnya, yang kita nggak bisa menghakimi. Tetapi faktanya adalah, kenapa ada gereja berkelahi, kenapa ada kumpulan orang percaya selalu hidup di dalam, ya mungkin damai tapi gersang. Bisa saja duduk saling beribadah, bisa saja duduk sama-sama di gereja, tapi pulang enggak bertegur sapa. Ini sangat miris. Memang ini kondisi kehidupan kita, dan kita tidak bisa mengelak. Untuk itu kita membutuhkan satu pancaran damai sejahtera. Apa itu? Mungkin ada sesuatu yang kita lupakan. Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia.
Saudara, terang dunia artinya kalau saudara ada di dalam satu ruang yang gelap, lalu tiba-tiba ada cahaya, maka pandangan kita yang pertama itu adalah pasti pada terang itu. Itu ibaratnya ketika kita masih kecil, waktu saya di kampung halaman, masa-masanya listrik baru masuk, lalu tiba-tiba ketika kita asik-asik beraktivitas pada malam hari, belajar atau apapun, lampu mati, kita kalap. Tetapi begitu PLN menghidupkan, lalu semua berespon, hore, gembira mereka, gembira saya waktu itu. Dan lalu yang paling pertama kita lakukan adalah kita tertuju kepada terang itu, melihat. Dengan begitu kita tahu siapa di samping kiri, siapa di samping kanan, di depan dan di belakang. Dan tentu kita terhindar dari benturan. Dan kita juga bisa mengetahui dari mana pintu keluar, jalan keluar, dan tentu kita terhindar dari perseteruan. Saudara, ini yang sering kita lupakan. Sebetulnya kita tahu mata kita tertuju kepada terang. Dan itu sudah sejak lama dikatakan oleh Daud. Mataku tertuju kepada kasih-Mu. Dan oleh Yesus itu dikatakan, dipertegas dalam bentuk operasional, kamu adalah terang dunia. Oleh sebab itu, mata dunia ini tertuju kepada orang Kristen. Ya, jadi jangan heran bahwa saudara itu adalah pusat perhatian. Sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, Anda adalah pusat perhatian. Engkau dilihat, dilirik bagaimana cara hidupmu, bagaimana cara engkau berbicara, bagaimana cara engkau melayani. Tuhan tahu, dan orang-orang sekitar melihatmu. Dan tentu saudara adalah sangat tepat kalau kita mengadu kepada yang memberi terang itu. Karena apa? Dulu kita adalah gelap. Dulu kita adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi sekarang tidak. Yesus mengangkat kita dari perbudakan dosa dan menjadikan kita umat pemenang dan menjadikan kita orang yang terang. Daud juga begitu. Dia merasa satu-satunya tempat untuk mengadu adalah memandang kasih Allah, melihat, menyadari sekeliling kita. Ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang mungkin masih dalam gelap, mungkin masih belum dapat makan, mungkin masih belum dapat pekerjaan. Mereka melihatmu, mereka memandangmu. Sehebat apa engkau dengan tulus berbagi berkat. Sehebat apa engkau, setulus apa engkau untuk menjadi terang, menjadi penolong, penuntun bagi sekitarmu. Dan ketika engkau menyadari itu, dan engkau melakukannya, saudara, itu kebahagiaan tersendiri bagimu. Karena apa? Karena mereka akan mengatakan, benarlah itu anak Kristus, benarlah itu terang dunia. Dan tentu nama Tuhan dimuliakan. Akhirnya nats ini juga mengajak kita untuk tidak bosan-bosannya menebar kebaikan, tidak bosan-bosannya untuk memancarkan kemuliaan, dan tetap introspeksi, melihat kasih Tuhan yang ada pada kita. Sahabat, saya mau mengatakan dan mau menyampaikan kepada kita, berbahagialah engkau sudah menjadi terang. Dan berbahagialah engkau menjadi pusat perhatian. Pusat perhatianmu adalah kasih Kristus. Dan kau adalah pada akhirnya pusat perhatian umat di sekelilingmu. Selamat menebar kebaikan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjadikan kami pusat perhatian dunia ini. Karena engkau menjadikan kami terang. Dan tentu kami harus memandang kasih-Mu yang engkau berikan kepada kami. Dan itu menjadikan kami untuk mampu mengasihi dengan tulus diri kami, lingkungan kami, terlebih memuliakan nama-Mu yang tulus. Berkati ya Tuhan umat-Mu, sehingga tidak ada yang jatuh dalam pencobaan. Amin.